Hai, kami dari Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan, Fakultas Ilmu Pendidikan dari Prodi PGSD. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah mikro teaching dengan dosen pengampu Bapak Jenny Yusuf Saragi, MPD. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 8 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Izinkan kami dari kelompok 3 memperkenalkan diri terlebih dahulu. So, langsung saja, ini video dari presentasi kami. Silakan menyaksikan. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan, sedangkan alat berarti suatu benda atau instrumen secara nyata untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Maka, media dan alat merupakan dua komponen penting dalam proses belajar mengajar. Sebagai sarana penyampaian informasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menarik bagi siswa, maka keterampilan menggunakan media dan alat ini sangat penting dikuasai oleh tenaga pendidik, dikarenakan peranan dan pengaruh yang besar terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Melalui media dan alat pembelajaran, tenaga pendidik dapat menciptakan berbagai situasi kelas, menentukan metode pengajaran yang akan dipakai dalam situasi yang berlainan, dan menciptakan iklim emosional yang sehat di antara peserta didik. Media dan alat pembelajaran dapat membantu tenaga pendidik membawa dunia luar ke dalam kelas. Dengan demikian, ide yang bersifat abstrak dan asing menjadi konkret dan mudah dimengerti oleh peserta didik. Bila alat dan media pembelajaran ini difungsikan secara tepat dan profesional, maka pembelajaran akan dapat berjalan efektif. Komponen contoh media dan alat pembelajaran. Media terdiri dari 4. Yang pertama media audio, media visual, media audiovisual, media massa. Satu persatu 4 media akan saya jelaskan. Pertama itu media audio. Media audio adalah media pembelajaran yang dimana pembelajaran yang bersifat dapat didengar, contohnya rekaman dan audiobook. Yang kedua itu media visual. Media visual adalah media pembelajaran yang bersifat dapat dilihat, contohnya itu gambar, video maupun poster. Yang ketiga itu media audiovisual. Media audiovisual adalah media pembelajaran yang bersifat dapat didengar dan dilihat, contohnya itu film, televisi, dan video. Keempat itu media massa. Media massa itu adalah media pembelajaran yang dimana menyampaikan informasi dalam bentuk cetak, contohnya itu buku siswa, buku guru, surat kabar, dan majalah. Ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam dari alat. Alat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada alat tulis. Alat tulis merupakan peralatan yang digunakan untuk menuliskan atau menaruh tanda di atas permukaan. Contoh dari alat tersebut ialah pulpen, krayon, dan juga pensil. Biasanya alat ini digunakan dengan menggunakan tangan. Kedua ada alat manipulatif. Alat manipulatif merupakan benda-benda yang dapat dipegang, digoyangkan, dan dimanipulasikan oleh anak-anak. Alat ini sangat cocok digunakan dikarenakan anak-anak dapat belajar secara aktif dan konkret secara langsung. Contoh dari alat tersebut ialah seperti permainan puzzle, alat box, dan juga bahan alam. Dan yang terakhir yaitu adalah alat peraga anatomi manusia. Alat ini merupakan model tubuh manusia yang dapat dipelajari, dipahami. Contohnya seperti kerangka tubuh manusia. Adapun tujuan menggunakan media dan alat pembelajaran, yang pertama, agar proses pembelajaran yang berlangsung dapat berjalan dengan tepat dan berdaya guna. Maksudnya di sini yaitu supaya proses belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar dan efektif. Dan yang kedua, untuk mempermudah bagi tenaga pendidik dalam menyampaikan informasi materi kepada peserta didik. Maksudnya di sini yaitu untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi kepada murid. Yang ketiga, untuk mempermudah bagi peserta didik dalam menyerap atau menerima serta memahami materi yang disampaikan tenaga pendidik. Maksudnya di sini yaitu membantu murid dalam memahami dan menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. Dan tujuan yang keempat yaitu
untuk mendorong rasa keingintahuan peserta didik agar mengetahui lebih banyak dan mendalam tentang materi atau pesan yang disampaikan tenaga pendidik. Maksudnya yaitu untuk meningkatkan rasa ingin tahu murid agar mereka lebih tertarik lagi dan memahami materi pelajaran lebih dalam. Tujuan yang kelima, untuk menghindari salah pengertian atau salah paham antara peserta didik yang satu dengan yang lain terhadap materi atau pesan yang disampaikan tenaga pendidik. Maksudnya di sini yaitu menghindari kesalahpahaman di antara murid-murid tentang materi yang diajarkan. Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk memberi kesempatan kepada peserta didik agar bisa dan mau belajar secara mandiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya masing-masing. Maksudnya di sini yaitu memberi kesempatan kepada murid untuk belajar secara mandiri sesuai dengan kemampuan dan minat mereka masing-masing. Prinsip-prinsip menggunakan media dan alat pembelajaran. Yang pertama yaitu tidak untuk menggantikan posisi tenaga pendidik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, tepat guna. Artinya, media pembelajaran yang digunakan sesuai dengan kompetensi dasar, mempermudah pembelajaran dan proses pemahaman belajar peserta didik. Kemudian yang ketiga, berdaya guna. Artinya, media pembelajaran yang digunakan mampu meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu peserta didik. Kemudian yang keempat, bervariasi. Artinya, media pembelajaran yang digunakan mampu mendorong sikap aktif peserta didik dalam pembelajaran. Tidak ada media yang paling baik untuk semua tujuan sehingga baik belajar variatif. Kemudian yang kelima, disiapkan secara matang. Proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Komponen keterampilan dalam menggunakan media dan alat ada 7 poin. Yang pertama, menggunakan media dan alat peraga. Kita tidak hanya terampil dalam mengajar, tetapi kita juga harus terampil dalam menggunakan media dan alat peraga. Yang kedua, media yang digunakan sesuai dengan materi. Jadi, ketika kita menggunakan media, pastikan media kita sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Yang ketiga, media yang digunakan secara efektif. Pastikan media kita efektif di dalam pembelajaran. Yang keempat, penggunaan media mengakibatkan keterlibatan peserta didik. Yang artinya, di mana ketika kita menggunakan media, pastikan peserta didik ikut aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, media sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi ketika kita membuat media, kita harus sesuaikan dengan karakteristik peserta didik kita. Yang keenam, media menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. Kita harus membuat media yang dimana membuat siswa itu termotivasi belajarnya. Yang ketujuh, media yang digunakan menambah rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi belajar. Jadi kita sebagai guru harus membuat media yang kreatif dan inovatif agar peserta didik kita mempunyai rasa ingin tahunya bertambah pada materi yang akan kita ajarkan. Langkah-langkah penggunaan media dan alat pembelajaran. Yang pertama yaitu perencanaan. Pada tahap perencanaan ini terdapat beberapa langkah yaitu mempersiapkan materi. Artinya di sini guru mempersiapkan materi yang akan diterapkan kepada peserta didik. Kemudian memilih media dan alat. Di sini guru memilih media dan alat yang cocok terkait materi yang akan dijelaskan. Kemudian menyiapkan dan mengatur media. Di sini guru menyiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam pembuatan media dan alat yang akan diterapkan, yang akan digunakan terkait dengan materi yang akan diterapkan juga. Kemudian memastikan tempat mengajar. Artinya di sini guru memastikan di mana tempat mengajar akan dilaksanakan sehingga proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Kedua, penerapan atau penggunaan. Pada tahap penerapan ini terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu menyampaikan materi. Artinya di sini guru sudah menggunakan media dan alat tersebut dalam menyampaikan materi terkait dengan media yang akan digunakan. Kemudian menggunakan media dan alat. Artinya di sini guru menggunakan media dan alat terkait dengan materi tersebut. Kemudian pemberian kesempatan untuk praktik. Artinya di sini guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempraktikkan media yang telah dijelaskan oleh guru.
ketiga yaitu evaluasi atau memastikan. Yang pertama pada tahap evaluasi ini yaitu evaluasi efektivitas media dan alat. Di sini guru melihat kembali apakah proses pembelajaran tersebut sudah membantu siswa dalam memahami materi yang telah dijelaskan. Kemudian lakukan perbaikan, artinya di sini guru melakukan perbaikan atau tindak lanjut supaya media pembelajaran tersebut dapat digunakan seutuhnya. Apabila tidak cocok, digunakan. Kemudian memilih media dan alat, artinya di sini guru memilih media dan alat sesuai dengan materi yang akan disampaikan sehingga mengalami kecocokan dan siswa juga dapat cepat memahami proses pembelajaran yang akan disampaikan. Jadi kesimpulan dari presentasi kami ini yaitu guru adalah profesi yang membutuhkan keterampilan dalam mendidik dan mengajar sehingga yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Salah satu keterampilan tersebut adalah menggunakan media dan alat untuk proses pembelajaran. Guru harus kreatif dan inovatif dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan. Tujuannya agar peserta didik memiliki perhatian dan konsentrasi penuh terhadap pembelajaran di kelas, sehingga materi yang disampaikan guru dapat diterima dengan baik.